Setiap kami tetap berjalan dalam rancangan Tuhan. Dan satu hal yang pasti bahwa rancangan Tuhan akan membawa kami kepada rancangan damai sejahtera yang akan membawa kami kepada kehidupan yang lebih baik. Itu sebabnya kami bersyukur kalau hari ini kami boleh memasuki bulan November. Kami percaya ini karena Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Satu keyakinan kami sebagaimana Tuhan sudah menolong dan memberkati kami di sepanjang bulan yang lalu, maka di bulan ini juga kami akan melihat Tuhan akan menyertai kami, Tuhan akan memberkati kami, sehingga apapun masalah kami akan melihat ada jalan keluar karena Tuhan ada bersama kami. Amin. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau dengar firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan buat setiap kami menjalani hari-hari yang semakin sulit. Tapi kami tidak perlu takut dan khawatir, karena ada jaminan, ada jawaban atas setiap masalah pergumulan kami, dan Tuhan akan membawa kami sampai pada kemenangan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang dengar firman Tuhan sama-sama katakan Amin. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Haleluya, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Tadi kita sudah dengar puji-pujian, kita sudah dengar pantun yang luar biasa. Kalau tadi Bapak Arvin sudah pantun, saya juga mau balas pantunnya. Amin. Haleluya. 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 Saya mau balas. Dari Nias pergi ke Medan. Perginya semalam-malaman. Mantap. Setelah kita puji-pujian, saatnya kita dengar firman Tuhan. Haleluya. Baik saudara, puji Tuhan. Saudara, di bulan ini, bulan November, nggak terasa ya, tinggal 1 bulan lebih. Kita sudah akan masuk bulan Desember. Kita sudah mau Natalan, saudara. Nggak terasa. Waktu begitu cepat, rasanya baru kemarin kita Natalan dan hari ini kita sudah mau Natalan lagi. Saudara, situasi semakin tidak menentu hari-hari ini. Amin. Keadaan hari-hari ini tidak ada yang bisa jamin besok bagaimana saudara. Tetapi buat saudara dan saya, sesulit apapun hari ini atau besok, itu nggak jadi persoalan buat kita. Masalah boleh datang, pergumulan boleh datang, tapi satu hal yang kita perlu minta adalah Tuhan berikan kita kekuatan supaya kita menang menjalani setiap persoalan yang ada. Amin saudara. Haleluya. Itu sebabnya di bulan ini saya mengangkat satu tema buat kita. Tema kita di bulan ini supaya kita betul-betul mempersiapkan diri dan kita berjaga-jaga. Jadi tema bulan November ini adalah berjaga-jagalah. Saudara, perlu kesiapan hati buat saudara dan saya untuk kita berjaga-jaga hari-hari. Amin. Kenapa saya katakan kita harus berjaga-jaga? Karena kembali lagi saya katakan bahwa situasi hari-hari ini semakin memprihatinkan. Tidak ada yang tahu besok bagaimana. Kita nggak tahu situasi politik hari-hari ini, kita nggak tahu
apa yang akan terjadi besok, lusa, bahkan tahun-tahun akan datang. Tetapi kalau kita saudara peka melihat firman Tuhan, kita belajar lihat firman Tuhan, maka sebenarnya ini bukan sesuatu yang sulit buat kita. Karena apa yang terjadi besok Tuhan sudah kasih tahu dalam Alkitab. Amin. Terkecuali saudara nggak baca Alkitab. Tapi kalau saudara rajin baca Alkitab, maka saudara pasti tahu bahwa ke depan situasi nggak baik-baik saja, tapi keadaan akan semakin sulit. Amin. Lalu kalau sulit bagaimana? Itu sebabnya tema kita ini, berjaga-jagalah. Artinya kita butuh persiapan. Amin. Supaya kita tidak mengalami kemerosotan rohani dalam menghadapi situasi musuh. Haleluya. Baik. Langsung masuk pada firman Tuhan. Nah, udah ada PowerPoint yang saya siapkan. Kita masuk pada firman Tuhan yang menjadi nats kita. Sama-sama lihat, saudara, ayat yang sudah saya siapkan di depan. Kita tinggal baca saja. 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-13. Firman Tuhan dikatakan, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Haleluya. Berjaga-jagalah, ini jadi tema kita. Berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Haleluya. Saudara, pertanyaan adalah, berjaga-jaga itu apa? Kenapa kita harus berjaga-jaga, saudara? Ya. Kenapa saudara dan saya, Tuhan katakan dalam firman Tuhan, kita harus berjaga-jaga? Saudara, ada 3 hal yang saya mau sampaikan buat kita hari-hari ini. Kenapa kita harus berjaga-jaga? 3 hal saja. Ya. Kenapa saudara dan saya harus berjaga-jaga? 1, yang pertama, kita harus berjaga-jaga terhadap apa, saudara? Terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Mungkin ini jarang-jarang kita dengar tentang ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Di zaman Tuhan Yesus ada 5 jenis orang, ya, tentang aliran-aliran yang cukup bukan menyimpang, ya. Ada boleh dikatakan 5 aliran-aliran yang cukup keras, agak fanatik. 1 disebut aliran atau orang-orang Farisi. Ini kalangan orang Yahudi. Aliran Farisi. Kemudian ada aliran Saduki. Lalu ada aliran Eseni. Lalu ada aliran Zelot. Lalu ada aliran Herodian. Jadi ada 5 aliran di zaman Tuhan Yesus. Yang kelima-limanya aliran ini punya pandangan tersendiri tentang kehidupan rohani. Dan Yesus berkata supaya kita hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Jadi hal yang pertama, kita perlu berjaga-jaga tentang ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Yang kedua, kita perlu berjaga-jaga tentang apa? Bahwa hari Tuhan akan segera tiba. Hari Tuhan akan segera datang. Matius pasal 24 ayat 42. Kemudian yang ketiga, kita perlu berhati-hati dan berjaga-jaga tentang apa? Jangan kita jatuh dalam pencobaan. Matius pasal 26 ayat 41. Nah, 3 hal ini akan saya coba pelan-pelan saya sampaikan buat kita supaya betul-betul kita standby. Kita siap siaga menghadapi 3 hal ini. Yang pertama, terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang ragi, mungkin bagi setiap kita yang mungkin khususnya ibu-ibu yang senang bikin kue, pasti tahu jenis salah satu ragi.
Ya, salah satu bumbu yang dipersiapkan untuk membuat adonan kue. Misalnya bikin roti. Saya dulu senang bikin roti. Waktu saya SMA, saya kerja sama orang Chinese, saya tinggal sama orang Chinese, dan saya bekerja sebagai tukang roti. Saya belajar bikin roti macam-macam roti. Salah satu yang tidak boleh kita lupakan waktu bikin roti adalah masukkan ragi. Supaya apa? Supaya rotinya itu membengkak. Betul ya? Supaya rotinya naik. Kalau nggak lupa taruh ragi, rotinya begitu-begitu dan naik-naik. Pernah saya bikin roti, saya lupa taruh ragi, sudah. Dari pagi saya mulai bikin adonan. Pulang sekolah saya lihat adonan saya begitu-begitu saja. Iya, tidak naik-naik, saudara. Dipanggil sama enci saya. Bilang, "Well, sini. Kamu udah benar tadi masukin adonan. Sudah benar sih. Tapi kenapa rotinya nggak naik-naik? Kamu masukin ragi nggak?" Mulai bengong saya. Waduh, jangan lupa sih. Aduh, kamu. Saudara, ternyata benar saya lupa masukkan ragi. Jadi ragi ternyata fungsinya untuk apa? Menaikkan adonan, ya. Dan ternyata juga ragi selain menaikkan adonan, ada lagi satu fungsi ragi, membusukkan makanan. Ditaruh ragi supaya cepat busuk katanya. Jadi ragi juga berfungsi sebagai membusukkan adonan, makanan atau dan lain sebagainya. Itu sedikit yang saya tahu tentang fungsi dari ragi. Nah, saudara, kalau hari ini Tuhan Yesus berkata hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Artinya apa? Tuhan tahu ini bicara tentang pengajaran. Pengajaran yang tidak benar. Hari-hari ini akan banyak pengajaran yang kita terima, baik lewat mimbar-mimbar, lewat khotbah-khotbah. Ada banyak pengajaran, amin. Termasuk saya yang ambil bagian dalam pengajaran di gereja ini. Saya pun berhati-hati ketika saya menyampaikan pengajaran. Bapak Ibu Saudara, ada banyak pengajaran yang kita bisa terima, baik lewat mimbar, lewat ibadah khotbah, maupun dengar YouTube. Sekarang kan banyak orang nggak perlu ke gereja, cukup di YouTube aja gerejanya. Makanya ada muncul gereja YouTube. Betul ya? Ada gereja YouTube, orang cukup di rumah, setel HP dan ibadah di situ sendiri. Masih bagus kalau dia pakai baju rapi, dia duduk, dia ikuti betul ibadah lewat YouTube. Ada kalanya dia sambil tidur-tiduran, sambil ngopi. Bagaimana kusuknya sebuah ibadah YouTube model kayak begini? Saya nggak bilang sesat, tapi kita perlu hati-hati. Amin. Karena bicara persekutuan, bicara bersekutu, kan kita ada 3 tugas gereja: kainonia, diakonia, dan marturia. Bersekutu, bersaksi, melayani. Ditambah lagi 1, didaskalia, pengajaran. Tugas gereja, salah satu tugas gereja adalah bersekutu. Namanya bersekutu, saudara, nggak tinggal sendiri. Tetapi jemaat Tuhan, orang-orang yang telah dipanggil percaya, yang disebut dalam bahasa Yunaninya eklesia, itu harus bersekutu. Orang-orang percaya berkumpul di suatu tempat, mereka bersekutu. Sekutu itu bukan cuma satu kelompok, tapi kelompok banyak kutu. Sekutu. Sekarang ada sekutu lagi, perang. Kenapa disebut sekutu? Israel, Amerika disebut sekutu karena ada banyak kelompok-kelompok di sana. Amin. Dan masih banyak lagi sekutunya. Itu bicara sekutu. Nah, saudara, kita juga disebut bersekutu. Jadi saya nggak terlalu respect kalau dibilang kita ibadah cukup lewat online atau lewat YouTube. Hati-hati, saudara. Di sana kita akan dengar ada khotbah, ada pengajaran. Sampai nggak sedikit yang sudah banyak kita dengar pengajaran di YouTube yang sampai kita tahu nggak usah bawa persembahan persepuluhan. Ini pengajaran mulai masuk. Betul ya? Pernah dengar? Dan masih banyak lagi pengajaran-pengajaran yang bisa kita dengar di YouTube.
Saudara, kita harus menjadi jemaat yang kritis. Setuju? Artinya jemaat yang kritis itu enggak jadi jemaat yang hanya sekedar terima-terima saja. Ada informasi, ada khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan dan kita terima-terima saja. Memang sih waktu ibadah, waktu hamba Tuhan khotbah, Bapak Ibu nggak bisa protes, nggak bisa komplain kan? Kalau saya lagi khotbah kayak gini, kan nggak ada Pak protes Pak, kan nggak ada, hampir nggak ada di gereja hamba Tuhan yang khotbah tiba-tiba ada jemaat protes. Tapi bukan berarti kita nggak boleh kritis, boleh. Saudara catat, cari tahu kebenaran yang diajarkan oleh hamba Tuhan ini. Ini benar nggak? Membawa nggak saya kepada kehidupan? Membawa nggak saya kepada pertobatan? Membawa nggak saya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau tidak? Atau hanya sekedar khotbah ini enak di telinga tapi tidak membentuk karakter saya, tidak mengubahkan hidup saya? Jangan cuma enak di kuping tapi nggak enak di hati. Ada banyak khotbah enak di telinga tapi nggak enak di hati. Tuhan nggak mau kayak gitu. Tuhan mau juga supaya firman yang diterima itu enak di telinga, enak di hati. Dan kalau itu enak di hati, sebenarnya firman itu akan mengubahkan setiap kita. Amin. Jadi nggak ada lagi jemaat yang baper-baper. Kalau masih ada jemaat yang baper, itu artinya dia hanya enak di telinga tapi nggak enak di sini. Firman katanya buat nyinggung-nyinggung. Kan ada jemaat yang tersinggung dengan khotbah. Khotbah Pak Pembala itu kayaknya nyinggung-nyinggung saya. Nah, kalau nggak disinggung, siapa yang mau singgung? Firman Tuhan itu memang harus menyinggung kita, karena firman itu ditujukan buat saudara dan saya. Amin. Harus tersinggung. Kalau nggak tersinggung, saudara itu tembok. Amin. Kita harus tersinggung, saudara. Saya harus tersinggung. Siapapun berdiri berkhotbah, ketika firman itu disampaikan, saya harus membuka hati saya supaya hati saya tersinggung dan saya mau berubah. Bukan tersinggung negatif, tersinggung positif. Haleluya. Karena firman itu akan menuntun kita, membawa kita kepada tingkat kedewasaan. Haleluya. Bapak Ibu, kita harus berjaga-jaga terhadap ragi pengajaran-pengajaran yang kita terima hari-hari ini. Makanya saya bilang waspada kita dengan pengajaran-pengajaran. Boleh kita dengar khotbah, boleh dari mana sumber, boleh. Tapi kita harus menjadi jemaat yang kritis. Jangan-jangan ini ragi orang Farisi, ragi orang Saduki. Ragi orang Farisi itu bagaimana Bapak Ibu? Saduki, lihat catatan saya di sini. Ajaran Farisi dan Saduki adalah membawa pengaruh yang apa? Tidak baik. Kembali lagi, pengajaran Farisi dan Saduki membawa pengaruh yang tidak baik. Kenapa saudara? Karena cenderung menggantikan firman Tuhan dengan apa? Adat istiadat. Yahudi itu dia satu sisi pegang Taurat, kitab, tapi satu sisi pegang adat istiadat. Makanya Farisi itu selalu lihat murid-murid Yesus makan gak cuci tangan itu. Lihat murid-muridmu itu gak cuci tangan. Ada banyak adat-adat yang mereka pertahankan oleh Farisi dan Saduki. Kalau hari-hari ini kadang-kala kita di zaman ini pun kadang-kadang adat itu biasanya jadi nomor satu daripada agama. Betul gak? Kita dari berbagai suku punya adat istiadat. Kadang-kala adat itu kita taruh lebih tinggi derajatnya daripada agama kita. Kita lebih tunduk pada aturan adat daripada firman. Haleluya. Haleluya. Nah, Farisi adalah orang-orang yang apa saudara dikatakan tadi? Mereka sangat bahkan menggantikan firman Tuhan dengan adat istiadat. Firman Tuhan pun dipakai dengan sistem adat. Jadi gak pegang firman Tuhan lagi, tapi adat istiadat yang menjadi nomor satu. Kampung saya punya adat, makanya waktu saya nikah pakai adat. Tapi yang positif saya ambil Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau yang ada adat istiadat yang negatif, saya nggak pakai, saya nggak ambil. Tapi kalau adat yang positif, membangun, tidak bertentangan Alkitab, saya pikir boleh. Tapi ada adat istiadat yang kadang-kala juga bertolak belakang dengan firman. Amin. Ada nggak saudara? Saya nggak tahu di Nias. Adat itu ada di urutan keberapa? Di atas atau kedua? Saya nggak tahu. Tapi hampir rata-rata ada
Ada banyak orang yang betul-betul memegang adat istiadat. Dia lebih menghormati adat istiadat daripada hukum firman Tuhan. Amin. Hati-hati kita jangan terjebak sama ragi Farisi dan ragi orang Saduki. Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 15 ayat 1 sampai 3. Ya, tapi nggak usah kita baca. Kebiasaan beragama ini yang dikecam ya sebagai sebuah kemunafikan. Farisi dianggap munafik karena satu sisi dia adalah yang percaya kepada Tuhan. Dia percaya, orang Farisi itu percaya. Tapi satu sisi ada yang lebih diutamakan daripada firman Tuhan. Makanya Tuhan katakan dia seperti orang yang munafik. Tahu ya kebanyakan munafik? Orang bilang munafik itu muka nabi, pikiran kotor. Kelihatan sih oke, Farisi. Mereka senang dengan atribut-atribut keagamaan. Senang, kelihatan mereka beragama, mereka senang dipuji-puji, dipuja. Mereka senang dihormati. Itu senang, makanya mereka senang dengan atribut agamawi. Tapi tidak didukung dengan perilakunya. Makanya Tuhan tegur mereka, orang Farisi. Jangan seperti orang Farisi. Setuju Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Nah, sementara itu orang Saduki adalah dalam kerahasiaannya mereka tidak mempercayai tentang apa. Jadi ada ini Saduki, lebih parah lagi Saudara. Mereka tidak percaya yang namanya apa tadi? Mereka tidak mempercayai tentang kebangkitan orang mati. Ini Saduki. Bukan hanya orang mati yang mereka tidak percaya. Ya, mereka tidak percaya tentang sorga dan neraka, Bapak Ibu Saudara. Ini Saduki. Ada juga pengajaran di akhir-akhir ini yang mengatakan bahwa sorga itu nggak ada, neraka itu nggak ada. Sorga dan neraka itu ada di sini, di dunia ini. Kalau kita hidup berbuat jahat, ya itulah neraka kita. Kalau kita hidup baik sama orang, bantu orang, itulah sorga buat kita. Ini kan agak menyimpang, Saudara. Amin. Ini yang disebut Saduki, pengajaran-pengajaran model kayak gitu. Bertolak belakang dengan kebenaran. Firman Tuhan Yesus sendiri berkata, orang-orang yang jahat pasti akan dihukum. Neraka bagiannya. Dalam lautan api yang menyala-nyala. Itu jelas. Artinya ada neraka, ada penghukuman. Amin. Ada api yang menyala, api dan belerang di sana. Hukuman kekal bagi orang-orang yang hidupnya jahat. Jadi jangan katakan neraka itu nggak ada. Pasti ada. Dan itu bukan tempat kita. Setuju? Setuju Saudara? Itu bukan tempat kita. Itu buat tempat iblis, hantu. Ya, buat iblis, nabi palsu. Nah, itu dia, penyesat-penyesat, disitulah tempat mereka. Guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, disitulah tempat mereka, bukan kita. Tempat kita bukan neraka, tapi surga. Amin. Dan orangnya sudah ada di sini. Bang Firdaus. Surga. Firdaus itu artinya surga. Iya. Gereja kita lagi adanya juga di surga. Paradise. Wah, surga lagi. Polis paradise. Lengkap sudah. Tinggal di jalan paradise. Mahanaim. Tahu Mahanaim ya? Tentara alam. Ini tentara alam. Haleluya. Yang selalu siap dan berjaga-jaga. Haleluya. Mantap, keren sekali memang. Udah namanya Mahanaim, tinggal di jalan paradise. Cuma aja Firdaus lagi. Wah, luar biasa. Jadi semua yang tinggal di sini adalah orang-orang surga. Haleluya. Puji Tuhan. Next. Ini bicara tentang Farisi dan Saduki. Yang kedua, jadi nggak panjang buat saya. Hampir selesai. Dua lagi selesai. Yang kedua, yang perlu kita waspadai dan membuat kita berjaga-jaga ya di luar hujan. Pasti tadi ada sebagian nggak bawa payung, berarti kita berjaga-jaga. Haleluya. Pasti ada juga yang bawa baju jas hujan, itu berarti dia berjaga-jaga.
setiap pagi sebelum hujan. Nah saudara, yang kedua, kita perlu berjaga-jaga dari apa yang sudah. Yang kedua, kita harus berjaga-jaga tentang hari Tuhan. Markus pasal 13 ayat yang ke-35. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi. Bapak Ibu Saudara tahu siapa tuan rumah itu? Siapa dia? Siapa tuan rumah yang dimaksud dalam Alkitab ini? Siapa dia tuan rumah? Yesus. Siapa majikan kita? Yesus. Kapan dia pulang? Gak ada yang tahu. Dibilang apa? Kapan dia datang? Mungkin dia menjelang malam, sore. Menjelang malam berarti sore. Siapa yang tahu, mungkin ntar sore. Atau jangan-jangan tengah malam. Atau jangan-jangan larut malam. Larut malam itu antara jam berapa sampai jam berapa ya larut malam? Larut malam itu kayaknya jam 12 ya. Jam 12, jam 1, jam 2. Mungkin masih masuk kategori larut malam. Atau pagi-pagi buta. Pagi-pagi buta itu berarti mungkin sekitar jam 4 kali ya. Di situ Tuhan majikan kita pulang. Siapa yang mau datang? Tuan rumah. Rumah kita di mana? Di sorga. Yang punya sorga. Tuhan yang mau datang. Saudara, hari Tuhan gak ada yang tahu. Tuan rumah kita gak ada yang tahu kapan dia datang. Gak ada yang tahu. Alkitab berkata, anak tidak tahu. Malaikat-malaikat yang tidak tahu. Anak tidak tahu. Cuma Bapa yang tahu. Itu perkataan Yesus. Orang bilang, berarti Yesus juga gak tahu. Dalam sifat kemanusiaannya dia gak tahu. Tapi dalam sifat kealahan dia tahu. Dia kasih tahu kita nggak? Kapan dia mau datang? Dia kasih kisi-kisi. Karena sekolah kalau mau ulangan selalu minta kisi-kisi dong Pak. Bocoran soal, gitu ya. Kasih kisi-kisi dong. Tuhan kasih kisi-kisi ya tentang kedatangan dia. Dia kasih kisi-kisi. Kisi-kisinya apa? Tanda-tanda ini akan terjadi. Tanda-tanda ini akan mendahului di hari di mana kedatanganku kedua kali. Apa itu? Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Akan terjadi, kamu akan mendengar deru perang sana sini. Dan kalau kita nanti baca lagi kitab Wahyu secara detail, semakin tanda-tanda zaman ini semakin membukakan kita tentang kapan Tuhan akan hadir. Tetapi persisnya kita nggak tahu. Tetapi Tuhan bilang, kalau kamu tahu kapan maling akan mencuri barang-barang yang indah dalam rumahmu, maka engkau sepanjang malam akan berjaga-jaga. Tapi ada orang yang tidak tahu kapan maling datang. Dia tidur, akhirnya rumahnya dibobol. Tapi bagi kita, Tuhan bilang akan datang masanya. Kita nggak duga, supaya saudara dan saya standby. Karena kita nggak tahu. Amin. Berjaga-jaga. Kalau baca tanda-tanda zaman, iya. Ini belum lagi saya terus ini membahas tentang perang Israel sama Hamas ya. Palestina yang terjadi sekarang, wah itu sudah menunjukkan tanda-tanda Bapak Ibu. Bukan hanya Alkitab yang mengatakan demikian. Kitab Al-Quran juga menjelaskan bahwa tanda-tanda ini adalah tanda-tanda di mana Isa Al-Masih akan datang menghakimi dunia. Al-Quran juga mengatakan demikian. Tanda-tandanya apa? Ini yang terjadi sekarang. Peperangan yang ada di sana bukan kebetulan, tapi bagian dari apa yang dinubuatkan dalam kitab. Itu harus terjadi sebagai penggenapan. Karena Alkitab berkata, tidak ada satu titik atau koma yang dibatalkan dan semuanya harus digenapi. Amin. Semua harus digenapi. Kalau secara ukuran manusia, Tuhan kalau boleh jangan sampai perang Tuhan. Menurut ukuran kita, karena nggak ada perang itu yang namanya ketawa-ketawa. Selalu bicara tentang penderitaan. Makanya kalau kita nyanyi, kita lebih dari pemenang. Kayaknya happy banget gitu pemenang. Pertanyaan, udah perang belum?
Tidak ada kemenangan yang diraih oleh siapapun tanpa melewati yang namanya peperangan. Karena kita cuma ingin menang tapi gak mau perang. Gimana? Apakah itu yang benar? Salah. Peperangan harus dihadapi. Peperangan harus terjadi, akan banyak korban. Dan kita sudah mulai hitung. Sekarang korban dapat angka berapa kemarin? Berita. Sudah di atas 10.000 lebih. Itu yang didata, yang terhitung. Itu yang tertimpa beton nggak ke angka. Itu berapa? Lebih dari 10.000. Banyak sekali dalam kita berkata sepertiga manusia di dunia akan mati. Di masa-masa kesukaran akan ada dikatakan sepertiga manusia di dunia akan mati, dan masih akan banyak lagi akan mati. Saudara. Harus digenapi, harus terjadi. Kita prihatin dengan keadaan prihatin. Sebagai kemanusiaan kita ikut merasa duka yang seperti apa yang dialami oleh orang-orang Palestina. Kemanusiaan itu ada. Mereka juga makhluk yang diciptakan Tuhan yang berhak untuk hidup. Tapi lihat akibat keganasan Israel, menyerang saudara. Tapi apa kita harus mengutuk Israel? Saya bilang tidak boleh. Bapak ibu saudara, kita tidak boleh mengutuki Israel. Kenapa? Bukan berarti karena kita nggak kutuki lalu kita setuju dengan tindakan Israel. Kita nggak setuju dengan tindakan Israel. Tetapi firman Tuhan yang mengajarkan tidak boleh mengutuk. Amin. Bukan hanya Israel, siapa saja tidak boleh kita kutuk. Tetapi kita harus melepaskan berkat. Sebab apa yang kita tabur itu akan kita tuai, kata Alkitab. Kalau kita mengutuk maka kutuk itu akan kembali ke kita. Amin. Itu sebabnya kita diminta untuk melepaskan berkat buat Israel supaya berkat sudah kembali ke kita. Bukan karena kita takut sama Israel, bukan. Kita memberkati mereka bukan karena kita setuju dengan tindakan Israel, tidak setuju. Karena Tuhan juga tidak menghendaki pembantaian, pembunuhan, tidak dikehendaki Tuhan. Haleluya. Tapi kita hanya mau taat kepada firman Tuhan. Kita melepaskan berkat biar Tuhan berkemurahan atas Israel. Tuhan mengampuni Israel. Tuhan menjamah hati Israel supaya terjadi rekonsiliasi. Mereka boleh berdampingan kembali. Mereka boleh berdamai. Itu yang kita doakan. Haleluya. Tapi kembali lagi, sepertinya sulit untuk berdamai. Kenapa? Karena ada hal-hal yang harus digenapi dan harus terjadi. Amin saudara. Tapi buat saudara dan saya, hari-hari ini hanya tetap kita harus berjaga-jaga, membaca zaman bahwa kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Kita sudah ada di penghujung zaman saudara. Akhir zaman sudah di penghujung dari akhir zaman. Zaman akhir. Artinya tinggal sedikit waktu lagi bahwa Tuhan akan segera datang. Haleluya. Tuhan akan bawa kita. Tuhan akan bawa kita. Tuhan akan angkat kita dan tinggal di dalam kerajaannya. Akan memerintah bersama dengan Dia. Wahyu berkata kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya. Dan setelah 1000 tahun damai akan transit lagi kita di langit dan bumi yang baru, Yerusalem baru. Bumi yang lama akan berlalu. Dunia kita tempati ini akan habis, tapi kita akan tinggal di salah satu planet yang baru, bumi dan langit baru. Haleluya. Kemarin pengajaran di hari pertemuan kita minggu kemarin, pengajaran Alkitab ada sedikit singgung bicara tentang masa itu, peta zaman. Dan saya rindu ini akan terus saya berikan pengajaran-pengajaran yang lain supaya kita semakin mengerti dan membaca waktu sama-sama ini. Amin. Kalau kita berjaga-jaga, apa yang harus saudara lakukan? Di dalam penantian kita, apa yang harus kita lakukan? Nanti akan saya tutup dalam kesimpulan. Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Yang ketiga, kita harus berjaga-jaga dari apa saudara? Yang ketiga, kita harus berjaga-jaga supaya kita apa? 3, jatuh dalam pencobaan. Jangan kita jatuh dalam pencobaan, Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 26 ayat 41. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi haleluya. Berjaga-jaga kita supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena hari-hari ini iblis betul-betul
menyerang kita, mempergunakan setiap waktu, setiap kesempatan, setiap peluang yang ada. Ketika ada celah dikit kita buka, iblis akan masuk dan merusak kita. Itu sebabnya jangan berikan ruang, jangan berikan celah. Seperti pintu, jangan buka dikit aja. Jangan, saudara. Jangan bikin ganjalan buat iblis bisa masuk. Pintu hati kita harus tutup rapat dengan yang namanya dosa. Amin. Jangan sampai kita jatuh dalam pencobaan. Jangan kasih celah saudara supaya dia bisa. Anak-anak muda, jangan kasih celah untuk iblis bisa merusak kita. Karena selagi ada kesempatan kita kasih, dia akan masuk. Makanya Bang Nabi dulu pernah bilang, waspadalah, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Amin. Jangan kasih kesempatan, saudara. Jangan kasih celah, jangan kasih batu ganjalan, tapi tutup pintu rapat-rapat, pintu hati kita, supaya tidak ada kesempatan untuk dia merusak kita. Saudara, hati-hati berjaga-jagalah dan berdoa. Haleluya. Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Dengar baik, iblis bekerja untuk terus mencobai. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tetapi iblis yang terus mencobai dan terus mencobai. Setiap pencobaan yang datang kepada kita bukan datang dari Allah, tapi datangnya dari si jahat. Hanya pencobaan itu terjadi atas kita seizin dari Allah sendiri. Kenapa Tuhan izinkan? Supaya Tuhan melihat kita mau pegang firman, atau kita mau tunduk kepada Allah, atau mau tunduk kepada iblis. Semua keputusan, free will, kehendak bebas diberikan kepada kita. Kita hanya mau milih, mau tunduk kepada Allah atau tunduk kepada iblis. Saudara, kita harus berjaga-jaga. Roh kita penurut. Kalau mau bicara roh kita ini, kalau mau menyembah Tuhan, rasanya kita pingin sehari dalam ibadah puji Tuhan, dengar firman. Roh ini kayaknya kalau dengar khotbah kayak gini, rasanya kita langsung mau surga aja. Tapi ini bukan penentu. Ketika kita keluar dari gereja, di sanalah kita akan menghadapi namanya ujian daging. Amin. Ketika kita keluar dari pintu gereja, kita akan menjalani hari-hari kita dalam penantian kita ini. Di sanalah kita akan diuji, saudara. Daging kita ini, mari kita mulai dari sekarang salibkan daging kita. Amin. Itu sebabnya daging Yesus kenapa disalibkan. Saudara tahu, karena Allah itu tidak hidup dari daging, tapi dia hidup dari roh. Daging ini harus kita salibkan. Amin. Daging ini harus dimatikan di atas kayu salib. Dan itu sudah diwakili oleh Tuhan Yesus. Artinya kita nggak boleh hidup dalam daging. Nanti kedagingan. Haleluya. Jangan hidup kedagingan, saudara, tapi kita hidup dalam roh. Karena Allah adalah roh. Makanya roh bertentangan dengan daging. Itu Tuhan bilang, hiduplah dalam roh. Karena keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Keinginan daging apa, saudara? Alkitab sudah menjelaskan hidup dalam daging, pencabulan, keserakahan, kemunafikan, persekongkolan jahat, sirik, nyembah berhala, pesta, perdukunan, banci, dan sebagainya. Udah hidup dalam daging. Saudara, hidup dalam Tuhan masih percaya dengan yang begitu-begitu? Masih percaya dukun-dukun? Haleluya. Masih percaya jimat-jimat? Siapa yang sampai sekarang masih simpan jimat di kantong? Biasa kalau kita dari kampung, kalau mau merantau, biasa orang tua suka titip-titip dibungkus kain merah, bawa ini. Buat apa? Buat jaga-jaga. Yang jaga kita bukan bungkusan ini, Tuhan kita. Amin. 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 Kayaknya kita lagi ekonomi kita lagi nggak bagus. Kemana jadinya? Pergi ke orang pintar. Kalau dia orang pintar, terus kita bodoh. Mau kalau dia bilang bodoh. Kita ini orang-orang bijak. Amin. Haleluya. Kok kita mau minta kaya larinya ke sono? Minta ke sumber berkah. Sakit-sakit, flu, batuk, kemana lagi? Pergi ke orang pintar.
Tanya dia sakit ya? Dia pasti sakit juga. Kalau dia sakit kemana? Kalau dukunnya sakit kemana dia? Pasti dia cari perannya. Dia cari batu di korban. Pasti dia cari dokter. Kenapa kita pergi ke dia? Dia hanya menipu. Amin. Makanya Tuhan bilang, hati-hati. Itu namanya hidup dalam daging. Apakah Tuhan berkenan? Itu dikatakan dalam Alkitab. Dia adalah seteru. Bapak Ibu tahu seteru? Seteru Allah, musuh Allah. Orang yang hidup dalam daging adalah seteru Allah. Itu sebabnya saudara yang bisa dituntut untuk hidup dalam roh. Amin. Terlalu roh Pak, jangan juga terlalu ngeroh Pak. Harus ngeroh. Ngeroh bukan berarti kita ngomong sekian lama. Bukan. Hidup dalam tuntunan firman Allah. Setuju? Haleluya. Hidup dalam roh Bapak Ibu. Supaya apa? Ini salah satu bukti bahwa saudara dan saya berjaga-jaga. Hati-hati jangan sampai kita jatuh dalam pencobaan. Kalau kita tidak berjaga-jaga, hati-hati Bapak, iblis akan menipu, membunuh, dan membinasakan kita. Jangan sampai kita terjebak dalam tipu muslihat iblis. Tapi kita tetap hidup bergantung kepada Allah. Terakhir, kesimpulan masuk pada poin terakhir. Ini kesimpulan. Saudara, kesimpulannya 3 hal. Apa yang saudara dan saya lakukan untuk dalam penantian? Di mana kita berjaga-jaga? 1. Saudara, dalam pembacaan kita pertama tadi, berdirilah teguh dengan apa? Iman. Berdiri teguh, tidak goyah. Berdiri teguh itu artinya tidak goyah. Apapun keadaannya kita tetap berdiri teguh. Sekencang apapun angin, topan, badai, tetap berdiri kokoh. Mau datang badai tetap berdiri, mau dibombardir tetap berdiri. Kenapa dia? Karena pondasi kita kuat. Apa pondasi saudara? Firman. Makanya Tuhan bilang ada 2 dasar bangunan. Ada 1 orang mendirikan bangunan di atas batu, ada 1 orang mendirikan bangunan di atas pasir. Ketika badai itu yang datang, orang yang mendirikan bangunan di atas pasir, dia akan terhempas, roboh di angin badai karena tak kuat. Tapi orang yang mendirikan di atas batu, dia akan kokoh berdiri karena pondasinya benar. Saudara mendirikan pondasi dasar saudara hidup saudara di mana? Mari kita dirikan pondasi iman kita dengan iman yang teguh, tidak goyah. Badai, masalah, ujian, persoalan datang, tetap setia. Apa kata pantun Bapak Alvin tadi? Tetap maha naik. Amin. Rumah kita. Tapi yang utama tetap setia dalam Tuhan. Haleluya. Kedua, kesimpulan yang kedua, bersikaplah sebagai, kenapa harus laki-laki? Pasti Bapak Ibu tanya. Terus perempuan gimana dong? Yang perempuan juga tetap bersikap sebagai laki-laki. Laki-laki punya pengertian apa? Laki-laki, Alkitab selalu senang dengan laki-laki. Laki-laki selalu bicara tentang kekuatan. Amin. Tidak mudah menyerah, tidak pantang menyerah. Bersikap laki-laki yang jantan. Makanya Alkitab selalu dihitung ada laki-laki, perempuan hampir tidak dihitung. Alkitab selalu bicara tentang laki-laki, 12 rasul laki-laki. Perempuannya hampir tidak dihitung. Orang Yahudi semua tidak dihitung perempuan, laki-laki doang. Yang dikasih makan 4.000 orang, berapa ribu? 5.000 orang, semua cuma laki-laki yang dihitung, perempuan tidak dihitung. Memang diskriminasi sekali, bukan. Di balik kata laki-laki itu ada terkandung nilai yang luar biasa. Jadi janganlah gampang menyerah, putus asa, lemah. Karena wanita itu selalu identik dengan wanita lemah. Betul? Gampang tergoda, gampang dirayu, telinga tipis. Orang bilang, enggak benar gak sih? Enggak ya. Tapi kenyataan dalam Alkitab justru wanita itu yang gampang terhasut, makanya jatuh dalam dosa. Betul ya? Si Hawa itu yang menyebabkan akhirnya laki-laki jatuh dalam dosa. Wah, diskriminasi banget nih.
Karena Hawa maka muncul istilah hawa nafsu. Waduh. Karena gampang sekali tergoda, gampang sekali diputar balikin oleh iblis firman, akhirnya dia tersentuh hatinya dan menarik perhatiannya dan jatuh. Makanya Tuhan bilang kamu jadi laki-laki. Bersikaplah seperti itu sebagai anak laki-laki, amin. Yang siap, berani menghadap tantangan, berani kuat berdiri dan siap berperang. Haleluya. Bersikaplah sebagai anak laki-laki. Haleluya. Jangan gampang menyerah. Amin. Amin. Siap? Bapak Ibu jangan gampang menyerah. Siap. Jangan lemah. Amin. Amin. Tapi jadi kuat. Yes. Haleluya. Wanita-wanita perkasa. Wah. Ibu-ibu jangan bilang ibu-ibu lemah, ibu-ibu mahanaik, ibu-ibu perkasa. Kuat. Amin. Haleluya. Tahan Amin. banting. Buktinya banyak kerjaan bapak-bapak justru ibu-ibu yang lebih. Dihandle sama wanita-wanita kerjaan pria sekarang. Luar biasa. Presiden aja ingin perempuan naik. Jadi jangan anggap sebelah mata wanita. Wanita adalah orang-orang yang dahsyat. Luar biasa. Dan harus kita akui mereka jauh lebih kuat dibanding kita. Karena mereka dibuat dari tulang. Amin. Tulang lebih keras. Coba gali tanah waktu dikubur. Itu digali daging udah hilang, ketemu tulang. Dia paling tahan kuat. Amin. Wanita itu perkasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tapi Tuhan bilang harus bersikap kesatria. Haleluya. Tetap laki-laki yang jadi andalan yang disampaikan dalam firman Tuhan. Harus bersikap sebagai laki-laki. Yang terakhir. Haleluya. Apa Bapak Ibu? Baca sama-sama. Tetap kuat. Saudara tetap harus kuat. Tetap harus kuat. Apapun masalah, apapun pergumulan, apapun persoalan, sulitnya hidup, saudara, firman Tuhan berkata harus kuat. Amin. Harus kuat. Bagaimana caranya supaya kita kuat? Bagaimana caranya supaya kita kuat, saudara? Adalah Tuhan dalam hidup. Amin. Tuhan katakan dalam firman-Nya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan jadi andalan kita. Kita bukan hidup oleh karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Segala kemuliaan yang bagi Allah kita. Haleluya. Saya undang tim musik. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk kita dengar, untuk kita masuk dalam jamuan kudus. Haleluya. Kita kenaikan satu pujian. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kami percaya hanya kepada Engkau. Tuhan, Kau terus memegang tangan kanan kami. Bahkan Tuhan terus menuntun setiap langkah kami. Amin. Itu sebabnya kami datang. Kami memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Kami memanggil ya Tuhan Yesus. Engkaulah pusat perlindungan kami. Haleluya. Penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan ukur langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan. Kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku. Kau gunung batuku. Dan